Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di tahun 2012 saya membeli rumah dengan cara kredit via bank X, saya tidak perlu sebutkan ya. Saat itu saya belum paham dengan transaksi riba. Nah sekarang cicilan rumah tersebut masih tersisa kurang lebih 6 tahun lagi. Berdosakah jika saya tetap lanjutkan sampai cicilan selesai? Atau saya harus meninggalkan atau menjualnya? Baik. Islam itu bijak, nggak langsung tiba-tiba begini. Ini kan udah 6 tahun katanya, berarti kan berproses nih dalam berjalan ini. Sekarang ditimbang dulu. Kalau hifdzul mal dengan hifdzul nafsi itu kuat mana? Ini ada hifdzul nafsi nih, ini ada hifdzul mal, ya kan? Baik, antara hifdzul nafsi bertemu dengan hifdzul mal, yang paling kuat yang mana? Menjaga jiwa atau menjaga harta? Paling gampangnya gini lah, mencuri itu haram nggak? Apa? Haram ya. Kata orang semua mencuri itu haram kecuali mencuri hati anak bapak mertua dia. Dengan cara yang dibenarkan. Baik, semua mencuri itu haram, nggak boleh. Gimana kalau ada orang lapar, sangat lapar, yang jika dia tidak mengonsumsi sesuatu, resiko kepada jiwanya. Lalu dia lihat ada makanan tuh yang bukan hak dia, diambil itu untuk memenuhi hajat laparnya sehingga terjaga dari serangan-serangan yang berpotensi menghadirkan kematian. Walaupun kita katakan kematian itu ajal, tapi tetap ada sebabnya kan. Baik, apa hukumnya mengambil barang bukan punya orang lain untuk menjaga nyawa misalnya di situ? Tuh. Itu ada detailnya lagi, ada detailnya. Nggak bisa langsung disampaikan boleh, ntar berapa juta orang ntar pada mencuri itu. Ya nggak bisa begitu, ada turunannya lagi. Itu pernah kejadian di masa Umar bin Khattab. Ya, saking terpaksanya dia mencuri, mengambil buah atau makanan tertentu, dan ketika akan dikisah disampaikan kisahnya, dimaafkan, ma'dzur. Ya, malah balik mengevaluasi, nangis itu luar biasa nih presiden nangis kan. Takut dihisab sama Allah karena ada satu rakyatnya yang kelaparan. Saking takutnya gitu. Ya, sampai kan terkenal kalimat Umar itu, kalaupun ada kambing di satu wilayah terpencil di bagian kekuasaan yang aku pegang, kemudian kakinya terpeleset aku nggak tahu, itu diistighfarin sama Umar. Karena khawatir ketika kambing itu mati, nggak bisa dikonsumsi sama yang punyanya dan menjadikan dia kelaparan. Itu sampai ke situ mikirnya. Ya, itu menurut saya sejarah Umar itu patut ditiru. Anda kalau mau jadi pemimpin tuh keluarkan tuh fikihnya Umar itu, dan itu akan luar biasa tuh. Luar biasa dahsyatnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Kenapa saya ilustrasikan itu dulu untuk menarik ke sini. Anda kalau berhenti di sini saat ini, masuk kategori darurat nggak gitu? Ya, kalau diputus nih, putus misalnya, dah selesai. Itu mengganggu kebutuhan primer yang sedang berjalan nggak selama ini? Yang menunjang aspek berkehidupan. Tinggalnya di mana kalau langsung diputusin? Ada tempat bernaung nggak? Gak boleh ujuk-ujuk begini, tinggalin tuh. Tiba-tiba nanti gak ada penopang sementara waktu pada saat itu yang disiapkan dan menjadikan kemudian lebih sulit dari sebelumnya sehingga mengganggu keberhidupan. Ini konstruksi ini gak disampaikan sama beberapa penceramah yang menyampaikan dengan jawaban dari pertanyaan serupa. Suruh keluar dari pekerjaan, langsung keluar. Jualan pecel lele, pecel ayam atau yang lainnya. Tiba-tiba kegiatannya habis, nggak ada jembatan, malah lebih rusak daripada sebelumnya. Ujung-ujung syariat ditinggalkan, nggak percaya lagi pada Islam. Ada yang begitu, ada. Saya pernah menangani kasus limpahan, kasus limpahan. Ini fatwa yang langsung dikatakan keluar, nggak boleh, haram, riba, keluarnya. Begitu keluar apa yang terjadi? Dia mencoba jualan, gagal. Akhirnya dia memaksa memisahkan ayah dan ibunya. Ayah yang kena Parkinson, ya, dan sudah stroke. Tidak dalam kesadaran tinggi, dipaksa menceraikan ibunya, ibu sambungnya, supaya dia menguasai warisannya. Jadi begitu, karena dia memilih cara singkat dan dia menempuh yang lebih haram lagi. Jelas ya?